إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab dan pelajari Alfiyah Ibnu Malik. Kita sudah masuk di pembahasan la alati linafyi al jinsi, yaitu la nafyah lil jinsi, masuk di bait ke 198. Qala Ibnu Malik rahimahullah taala, fansib biha mudhafan au mudhari'ah wa ba'da dzakal khabara udhkur rafi'ah wa ba'da dzakal khabara udhkur rafi'ah. Ya, kita lihat i'rab. Wansib biha mudhafan. Fansib biha fansib biha mudhafan au mudhari'ah wa ba'da dzakal khabara wa ba'da dzaka uzkur wafi'ah. Ya, kita i'rab. Fansib fi'il amar, ya, fa'ilnya dzamir mustatir wujuban taqdiru anta, dia jar majrur muta'alliq dengan insib, biha muta'alliq dengan insib. Fansib biha, ya. Ha kembali ke la nafya lil jins, mudhafan sebagai maf'ulun bih, au mudhari'ah, au huruf ataf mudhari'ah, ataf ya, ma'tuf ke mudhafan, ya. Baik, kemudian mudhari maknanya apa? Musyabah, yang menyerupai, ya. Kemudian wa ba'da dzaraf, ya. Ba'da dzaraf muta'alliq dengan uzkur. Ba'da dzaraf muta'alliq dengan uzkur. Uzkur rafi'ah ba'da zaka. Uzkur al-khabar. Uzkur al-khabara rafi'ah ba'da zaka. Ba'da dzaraf muta'alliq dengan uzkur. Kemudian zaka ismu isyarah, ya, mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Al-khabara maf'ul bih muqaddam. Maf'ul bih muqaddam dari fi'il mana? Uzkur. Uzkur fi'il amr, fa'ilnya dzamir mustatir taqdiruhu. Ya. Jadi uzkur al-khabara. Al-khabara maf'ul bih mansub, maf'ul bih muqaddam dari uzkur. Rafi'ah di sini tarkib sebagai hal. Sebagai hal dari dhamir mustatir pada uzkur. Hal pada dari sahibul halnya dhamir mustatir pada uzkur. Nah, kemudian al-haknya sebagai mudhafun ilaih, ya.
Ya, ini di rafi'ah. Rafi'ah itu hal. Ini dia nakirah ya, padahal di sini ataf ke mudhof ke dhamir. Ya. Di sini saya Muhyiddin memberikan tambahan faedah. Biasanya yang rafi' itu mudhof, alha mudhofun ilaih. Ini min idhofati as-sifah li ma'muliha, mengidhofakan sifat ke makmulnya. Rafi' sifah, alha ma'mul. Dan ini tidak memberikan faedah ta'rif, tidak pula taksis, sehingga tetap nakirah, sehingga dia menjadi mudhofnya itu rafi'ah itu tetap bisa menjadi hal karena dia nggak jadi ma'rifah. Ya. Maksud dari bait ini kita lihat fansib, nasabkanlah dia dengan la nafiyah lil jinsi mudhofan. Kalau dia mudhof isimnya ya, maka mansub atau tidak mudhof tapi mudhari'ah, mudhari' musyabih. Jadi syabihan bil mudhof, syibhul mudhof. Ini juga dinasabkan. Wa ba'da dzaka, dan setelah itu uzkur al-khabar, dalam keadaan uzkur rafi'ah. Uzkur anta rafi'ah, engkau merofakkan al-khabara khabar. Setelah ada isim maka khabarnya dirofakkan. Itu uzkur ya, uzkur anta rafi'ah al-khabara. Jadi isim ini pembahasan tentang isim apa? Isim la nafiyah lil jinsi ya. Ismu la nafiyah lil jinsi. Ismu la allati lil jinsi. Jadi nanti kita bagi menjadi 3 keadaan ya. Memang ada 3 keadaan. Yang pertama yaitu an yakuna mudhofan. Yaitu mudhofan. Mudhof. Kemudian mudhari' lil mudhof. Mudhari' itu musyabih, menyerupai mudhof, lil mudhof. Kemudian yang ketiga mufrad. Jadi isim la nafiyah lil jinsi ada kalanya dia mudhof atau mudhari' atau musyabih bil mudhof, lil mudhof atau mufrad. Ada 3. Ya, di bait ini ketika dia mudhof atau syabihan bil mudhof maka mansub. Ya. Ini kita tulis hukumnya mansub ya. Di sini mansub. Hukumnya mansub. Kalau mudhof mansub. Ini juga sabihan mansub. Contoh la ulama rajulin hadirun. Contohnya mudhof ya, la ulama rajulin hadirun.
tidak ada hulam, budak atau anak dari seorang laki-laki yang datang. Nah, lihat di sini pada kata-kata hulam. Hulam ini isimnya kan. Nah, dia kan mudhof, maka dia mansub. Nah, mansub. Kemudian sabihan bil mudhof, atau di sini distilahkan apa? Mudhari lil mudhof. Apa itu? Itu yang menyerupai mudhof maksudnya kullu ismin lahu ta'alukun bima ba'dahu. Nah, ini definisinya kita tulis dulu. Kullu ismin ya, kullu ismin lahu ta'aluk. Ta'alukun bima ba'dahu. Bima ba'dahu. Nah, ini yang dimaksud dengan mudhari' lil mudhaf atau syabihan lil mudhaf itu semua isim yang punya keterikatan kaitan dengan setelahnya. Dengan apa? Setelahnya. Keterkaitan ini bisa dengan amal. Nah, ini bisa kita bagi lagi ya. Ini dengan amal. Yang kedua dengan atof, dengan diatofkan, biatfin. Ini tentang sabihan bil mudhof atau mudhari'an lil mudhof. Baik, contoh kita lihat contohnya. Yang mudhari'an lil mudhof atau syibhul mudhof dengan kaitannya adalah amal. Ini contohnya la tali'an jabalan zahirun. Contoh la tali'an jabalan zahirun. Nah, lihat di sini isimnya mana? Ini isimnya. Tali' isimnya. Kenapa mansub? Karena ini menyerupai apa? Mudhof. Dia punya ta'aluk ya, punya ta'aluk dengan apa? Dengan setelahnya. Ya. Dengan isim setelahnya, kata setelahnya ini. Lihat di sini. Ini dengan ini kan. Nah, jabal. Tidak ada pendaki gunung. Toli'an jabal itu yang naiki, mendaki gunung. Jadi toli ini punya ta'aluk keterkaitan dengan jabal, kata setelahnya dari si amal, karena jabal nanti bisa jadi ini makmulnya dari tolian, kaitan dengan amal, kaitannya berupa amal. Atau contoh yang lain, la khairan min zaitin, ini jar majrur dan min zaitin, la khairan, contoh min zaitin. Ya, tidak ada ini tadi la tolian jabalan zahirun, tidak ada apa pendaki gunung yang nampak satupun ya. Raqibun, la khairan min zaitin raqibun. Khairan ini kata pada kata khairan isimnya. Ini beramal pada setelahnya min zaid. Ini dia mansub semua ya. Khairan mansub,
tolian mansub, maka dia di tanwin. Adapun yang mudhof ini mansub la gulama rajulin. Tapi kenapa tidak ditanwin? Karena mudhof, nggak boleh tanwin. Kemudian ada pula yang atof, ya, yang dengan atof. Jadi mudhari lil mudhof atau syabihan bil mudhof karena dia atof. Contoh la salasatan basalasina indana. Contoh la salasatan wa salasina indana. Salasatan wa salasina. Ya, di sini ada wawu atof. Salasatan mansub isim dari la nafiyah lil jinsi. Tidak ada berapa ini? 33 di sisi kami. Ini isimnya, ini isim. Yang ketika kita garis bawah ini adalah semuanya isim. Kemudian keadaan yang ketiga, ya, yaitu apa? Mufrad, ya. Mufrad, ya. Nah, kalau ini tadi mansub semuanya, mansub secara lafadznya mansub lafdzon. Yang ketiga mufrad. Yang dimaksud mufrad di sini adalah ma laisa bi mudhof wala musyabbih, ya, bil mudhof. Ini adalah ma laisa bi mudhof, bukan mudhof, wala musyabbihatin bil mudhof, wala musyabbihatin bil mudhof. Mufrad maksudnya bukan apa? Bukan mudhof, bukan pula syibul mudhof, ya. Jadi bukan lawannya musanna atau jamak, ya. Bukan lawannya apa? Musanna dan jamak, tapi ini adalah lawannya mudhof dan syibul mudhof. Jadi bukan bukan mudhof, bukan pula syibul mudhof. Baik, untuk yang ketiga mufrad ini insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah.